dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Ya. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, pemirsa Metro TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah berjumpa kembali kita tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Di bulan suci Ramadan ini insya Allah apa yang kita dengarkan, apa yang kita ikuti akan menjadi ibadah seperti yang telah disampaikan dalam petua-petua Ustadz Dasat. Tidur aja menjadi ladang pahala. Mudah-mudahan niat kita hari ini mengikuti acara Gaspol Sahur sama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sudah hadir Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat itu Mas penting. Bayu, salah satu nilai puasa itu menghilangkan kesombongan. Oh, Apa maksudnya itu Ustadz? sombong? Ini sebagai tambahan ilmu saja. Sombong itu Bu menganggap remeh orang lain. Prakteknya itu kalau ada yang makan sahur itu dia pisah-pisah. Tidak mau dia makan sahur dengan orang yang kerja di rumahnya. Dia di belakang, masa sopir makan sama saya? Dia di belakang, masa pembantu makan sama saya? Itu sombong. Jadi kalau ada orang makan sahur, kumpul semua, pembantunya, sopirnya, cleaning servisnya, satu meja makan sahur, malaikat tersenyum di situ. Oh, ini orang baik. Nah, mudah-mudahan yang makan sahur akan datang sahur dan buka bareng-bareng. Tidak ada kelas-kelas serata. Ini pekerja, ini bos. Enggak, kita sama-sama. Sama semua ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang kepala dinas, bukan yang tuan rumah, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu tidak pilih-pilih teman makannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita Gimana kabar Mas Bayu? orang yang bertakwa. Alhamdulillah sehat walafiat, senang sekali Pak Ustadz. Walaupun ya udah cukup lama di Kota Makassar, rindu dengan keluarga di rumah. Ya. Tapi alhamdulillah keluarga dalam keadaan sehat walafiat juga. Kan kalau rindu bisa video call. Nah iya itu Pak Ya. Ustadz. Hai guys. Hai sayangku, besti. Ya toh. Ini Sayang ibu-ibu sekali. sensitif sekali kalau bilang sayang. Rasanya dia krisis kasih sayang. Iya Pak Ustadz, karena begitu video call senyum aja itu ngelihat mereka tertawa, waduh itu jadi penghibur ya. hati. Karena senyum aja itu juga termasuk sedekah ya Pak Ustadz ya? Ya sedekah. Nah, Makanya kalau mau sama tetangga ya sedekah aja. Sedekah lagi. Nah, kita hari ini mau bahas soal sedekah nih Pak Ustadz. Ya. Karena kan ya kita dapat petua dalam agama Islam diwajibkan kita bersedekah. Tapi kan tidak selamanya kita dalam keadaan yang lapang atau mampu Pak Ustadz. Pada saat kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan kesulitan, bagaimana caranya bersedekah? Apakah masih tetap harus? Apakah sedekah itu justru sebagai pintu keluar dari kesempitan? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Jadi begini, nilai puasa itu Mas Bayu salah satu hikmahnya
Pelajarannya adalah kita ingin merasakan orang yang susah. Bahasa kita di Indonesia tenggang rasa, tepo seliro, pace kata orang di sini, ya, ikut merasakan penderitaan orang lain, ya. Orang keren bilang berempati, ya, ikut merasakan. Jangan sampai kita puasa 30 hari Ramadan tapi tetangga kita tidak peduli. Ada tetangga kita yang hanya berjarak dua rumah dari kita, dia fakir miskin terlantar, kita tahu. Itu nilai puasa dalam kehidupan kita tidak dapat. Nilai puasa itu adalah ikut merasakan. Maknanya apa Ustaz? Saya saja baru 1 hari tidak makan, kayaknya mau pingsan. Bagaimana itu kasihan tetanggaku yang hampir tiap hari tidak jelas makannya. Bekerja pi banting tulang siang malam baru bisa makan. Saya kasihan, alhamdulillah biar tidak kerja keras bisa makan enak. Nah, kalau ada orang selalu berpikir begini, berarti alhamdulillah nilai-nilai puasa sudah ada dia dapat. Tenggang rasa. Nah, kaitan dengan sedekah ya itulah dia. Kalau kita punya tenggang rasa, kita sedekah kepada tetangga orang yang tidak mampu. Nah, ibu-ibu, tentang sedekah ini. Suatu kali Rasulullah, Mas Bayu didatangi oleh musafir. Ibu tahu musafir? Perjalanan jauh. Ya, orang yang merantau, musafir datang. Ketuk rumah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ibu buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya masuk. Kenapa? Saya ini musafir. Sudah beberapa hari tidak ketemu makanan. Saya kasihan lapar betul. Adakah makanan di rumah ya Rasul? Nabi kata tunggu sebentar. Nabi masuk ke istrinya Aisyah. Ya Khumairah, ada makanan? Aisyah buka, tudung nasi. Lihat ya Rasul, kita pun tidak ada. Kita kira kalau orang Bugis, namo bau-bau nade itu gagah. Biar bau-bau makanan juga tidak ada. Oh ya, sudah. Lalu Nabi keluar sambil menenteng jubah. Dan Nabi berkata, saudara, Allah takdirkan di rumah saya juga lagi tidak ada makanan. Tapi saya punya jubah. Tahu jubah ibu? Bukan baju. Kalau baju ini, jubah itu ada yang di luarnya lagi. Jas lah kira-kira kalau zaman sekarang. Ya, ini ada jubah saya. Silakan siapa tahu ada yang mau beli. Pergilah ke pasar ini, fakir miskin yang musafir. Ayuhan nas, penduduk Mekah manusia, penduduk Mekah. Saya punya jubahnya Rasul. Siapa yang mau beli? Bayangkan jubah Rasul pasti banyak peminatnya kan? Lalu ada orang kaya di samping masjid, di samping pasar. Orang kaya ini agak rabun matanya. Melihat tapi tidak terlalu jelas. Dan dia berkata kepada budaknya pekerjanya, hamba sahayanya. Kamu pergi beli itu, kalau kamu yang berhasil membelinya, saya bebaskan kamu dari perbudakan. Pergilah dia. Balik dengan izin Allah berhasil membelinya. Tuan, saya berhasil membeli jubah Rasul. Nih, alhamdulillah kata tuannya. Hari ini saya bebaskan kamu. Saya merdekakan kamu. Kamu bukan lagi budakku. Kau manusia merdeka. Pergi. Lalu dia ambillah jubah Rasulullah itu. Dia bersalawat sebanyak-banyaknya. Meminta pertolongan Allah. Supaya Allah menyembuhkan dengan kasih sayang dan cintanya kepada Rasulnya. Dia usap itu jubah Rasul di matanya. Dengan izin Allah sembuh matanya yang rabun. Sudah itu dia lipat baik-baik jubahnya Rasul. Dia bawa kembali ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya yang membeli jubahmu. Alhamdulillah jubah ini saya merdekakan budak saya karena dia yang berhasil membeli. Kemudian saya usap-usap dengan izin Allah sembuh penglihatanku. Sebagai rasa syukur saya dan terima kasih, saya kembalikan jubahnya Rasulullah kembali. Terima Nabi. Nabi panggil istrinya. Aisyah, sini lihat. Aisyahku, sini lihat. Kau lihat ini. Hebatnya ini sedekah. Satu, mengenyangkan orang lapar. Dua, memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Empat, hebatnya lagi, kembali kepada yang punya.
Coba lihat hebatnya ini sedekah ibu. Jadi kalau ada orang mau sembuh dari penyakitnya, bersedekahlah. Bebas dari perbudakan, bukan budak dalam arti dirinya, tapi budak dunia. Bahasa Bugisnya, napaka lontok-lontok lino. Dibodoh-bodohi, dijajah oleh dunia, diperbudak oleh dunia. Ada orang begitu, ada. Mana yang diperbudak dunia? Setengah mati cari uang. Dapat uang, sudah semestinya makan enak, masih dia pikir, enggak mahal ini. Ada orang begitu? Ada. Banyak saya lihat orang kaya bu, pergi naik pesawat, sudah selayaknya pakai bisnis kelas. Karena banyak duitnya. Tapi apa? Sudahlah, naik ekonomi saja. Padahal sudah mampu. Ini disebut diperbudak dunia. Sudah selayaknya, tapi dia kumpul-kumpul terus perbudak. Maka kalau mau terhindar dari perbudakan dunia, tercengkram hatinya dari budak harta, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekah. Supaya bersedekah, supaya enak rasa bersedekah, ada tipsnya, Gimana ada tipsnya? caranya. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, sahabat Dasat, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tema hari ini mengenai sedekah dalam sempit. Namun sebelum kita teruskan, izinkan saya untuk absen dulu nih satu-satu nih Pak Ustadz. Yang pertama, ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Mangga 3. Lalu kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Humairah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Jihad. Dari Majelis Taklim Komunitas Tajal Haya. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Permata DDI Wilayah Sulawesi Selatan. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, sedekah dalam sempit nih Pak Ustadz. Alhamdulillah ada hikmah kehidupan hari ini. Apa itu? Tentang sedekah. Ya. Mas Bayu, ini kameramen. Ini disorot ini. Yang ini, kameramen boleh ambil? Oh sudah. Saya panggil kakak Ece. Ya. Kakak Ece? Ya, saya pernah ngekos. Saya sama-sama ngekos di Jalan Harimau, tapi beda kamar. Ya. Ya, beda kamar ya. Ya. Saya di 77A, kakak Ece di 77B. Oh. Dia lihat saya naik sepeda, loper koran. Kalau ada penjual bakso, mas waktu itu orang makan bakso saya lihat-lihat kalau tidak ada uang. Kadang kala beli juga. Ini ada di sini. Alhamdulillah, zaman itu tidak pernah saya bayangkan saya bisa bikin masjid 4. Ini salah satu diantaranya. Ya, saya tidak pernah bayangkan waktu itu saya cari-cari beasiswa, susah. Alhamdulillah sekarang sudah ratusan orang saya kasih beasiswa. Kaya? Tidak. Tapi saya sedekah. Karena saya percaya sekali kalau kau belanjakan jalan agamamu maka Allah akan ganti berkali-kali lipat. Masya Allah. Jadi nggak perlu kaya dulu Nggak untuk perlu kaya. bersedekah ya Pak Ustadz? Kalau tunggu kaya selalu kita bilang setan. Belum. Makanya saya setiap membangun masjid saya tidak pernah lihat RAB-nya. Rancangan anggaran. Saya tidak pernah. Kenapa? Kalau tertulis 5 miliar, masuk pikiran. Wih, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli emas. Jangan, bangun saja. Saya ada bangun lagi masjid di dekat dari sini, ujung jalan tol dekat bandara. Saya tidak kaya, tapi begitu ini yang terakhir, lampunya harga ratusan juta. Saya minta sama mamanya, saya pinjam dulu emasmu sayang. Untuk gadai. Ya, sedekah itu mesti juga didukung istri. Karena biar suami mau, kalau istri tidak mau tidak jalan. Apa?
sedekah, 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 sedekah. Kayak orang kaya. Jadi harus sepakat dulu. Itu Pak Ustadz. harus dua-duanya. Oh, Kita harus menjadi membuktikan, tidak boleh juga kita bersedekah kalau istri kita terlantar. Tidak bisa. Karena istri itu kewajiban, sunnah yang sedekah ke orang lain. Tata cara dan etika bersedekah itu pertama rumah tangga dulu. Perbaiki dulu kamarnya anak, perbaiki tempat tidurnya istri, penuhi dulu kebutuhan istri, baru keluar. Jangan sampai kita dulu orang-orang tanggung jawab utama kita abaikan. Nah, sudah kita ajari. Nah, sudah. Nah, waktu itu saya bilang pinjam dulu saya gade mas tak sayang. Itu sudah masuk. Allah Karim, saya gade hari ini pergi saya ke Jakarta, ada orang kaya, setiap saya ketemu saya lalu dikasih duit. Begitu saya sampai saya tidak minta, dia kasih. Apa dia kasihnya? Biasanya saya tidak sebanyak itu dia kasih saja sekian ratus ini. Saya bilang subhanallah, langsung saya kasih lihat WhatsApp istri saya pinjam gelangnya, saya bilang Pak Haji lihat ini, saya pinjam ini emasnya istriku untuk bayar lampu, ternyata Allah ganti malam ini. Jangan pernah malas sedekah. Kalau ibu percaya Allah maha kaya. Iya toh? Kenapa susah hidup? Karena kita bakil. Dan Allah tidak minta banyak. 10.000 buat ibu bisa jadi lebih mulia daripada 10 juta orang kaya. Kenapa? Orang kaya 10 juta bisa jadi pembeli pulsa. Ibu 10.000 itu pembeli satu makan nasi untuk anak kita. Dan kok Allah lihat kok berani ini orang kasih sedekah padahal dia juga butuh. Itulah yang Allah. Maka Allah ganti menjadi lebih banyak. Supaya seperti saya tanyakan tadi. Mau punya semangat supaya bersedekah? Mau Pak Ustadz. Saya kasih tipsnya, cara saya bu. Ibu kan ada rekening toh? Ada. Ada rekening tak ibu toh? Senang enggak kalau banyak isinya? Senang Pak Ustadz. Senang enggak banyak isinya bu? Senang. Maka prinsip bersedekah jangan memberi tapi menyimpan di rekening. Saya kasih Mas Bayu, saya tidak berpikir saya kasih, tapi apa? Saya simpan sama Mas Bayu. Saya mau naik ke gunung, Mas Bayu. Saya perjalanan jauh. Ya. Anggaplah saya perjalanan jauh. Ya. Kalau banyak saya bawa kan menderita. Oh berat soalnya. Oh bawalah ini, bawalah ini, bawalah ini. Sama jamaah umroh. Ya kan? Maka saya titip. Mas Bayu, boleh saya titip ransel saya? Oh boleh. Nanti saya ambil setelah tiba. Oh jadi ringan ya Pak Ustadz. Jadi ringan, tapi tetap saya punya. Iya toh? Sampailah saya di Makassar, Mas Bayu, mana ranselku? Ini Ustadz. Enak, dia yang bawa. Masya Allah. Harta saya mau bawa sampai ke akhirat. Jangan saya yang bawa. Saya titip ke masjid. Saya titip ke anak yatim piatu yang kuliah. Saya titip sama janda-janda yang setengah mati beli beras. Nanti di akhirat baru saya ambil. Yang itu dia jadikan rumah, dia jadikan mobil, dia jadikan berlian, tidak pernah bersedekah. Nanti dia di akhirat tidak ada dia punya. Kosong. Maka supaya rajin bersedekah ibu, jangan berpikir memberi, tapi berpikir menitip. Jangan berpikir memberi, tapi menitip, simpan saldo. Simpan saldo. Nah ibu-ibu, pernah kita lihat orang bangkrut karena sedekah? Enggak. Coba saya tanya ke ibu-ibu ini semua yang banyak emas berliannya. Kalau mati siapa pakai ibu? Istri kedua. Baik, ibu-ibu udah siap bertanya nih tapi sebentar lagi nih. Tapi kita lanjutkan dulu Pak Ustadz. Jadi sebenarnya supaya lebih bersemangat dan memotivasi kita untuk bersedekah, itu tipsnya pertama perubahan pola pikir dulu ya Pak Ustadz. Bukan memberi tapi menitipkan. Ya menitip. Jangan berpikir memberi, nitip. Contoh konkret tadi itu. Saya daripada saya bawa repot-repot, mending saya titip sama Mas Bayu. Tetap saya punya. Iya betul. Tetap saya punya. Tapi supaya ikhlas dalam bersedekah tuh kadang-kadang suka ada tantangan ya Pak Ustadz. Nah perlu juga latihan. Kalau saya 1 kali latihan masih salah-salah. 2 kali latihan masih salah-salah. Kalau sudah tiap hari latihan lancar. Begitu juga sedekah. Kalau sekali setahun enggak ikhlas. Kalau sudah terbiasa enggak. Uang 100.000 itu rasanya kita anggap kertas biasa. Saya enggak kaya tapi saya mau.
saya sepeda-sepeda. Sudah ada tuh tempat-tempat duit saya di depan sepeda saya. Tidak perlu orang tahu, pakai masker, kasih. Kadang-kala ada juga namaku di situ. Kasih gambarku foto. Untuk apa? Oh, ternyata Ustadz sedekaji juga. Kan ada orang bilang, apa itu Ustadz cerita-cerita sedekah baru tidak pernah, dia pelit. Perlu, saya bukan pamer, tapi dakwah bahwa Ustadz juga bersedekah. Ini juga kesalahan kita. Dia tidak mau kalau Ustadz kaya. Bagaimana kita mau bersedekah kalau Ustadz miskin? Dia maunya, kenapa Ustadz pakai mobil Mercy? Jadi maumu kita pakai PT-PT. Kenapa pejabat yang jahat bisa pakai mobil mewah? Masa ulama tidak boleh? Yang Allah jengkel kalau kamu pakai mobil mewah baru kau pelit. Itu Allah tidak mau. Coba bayangkan Mas Bayu. Kalau Ustadznya naik mobil Mercy. Lalu 4 istrinya di atas. Orang bilang sama anaknya, kau jadi Ustadz nak, mobilnya Mercy 4 bininya. Jadi dakwah juga, menginspirasi orang untuk jadi daripada berselingkuh. Coba kalau dia sudah naik motor, kehujanan, bawa pisang, dilihat anak-anak Gen Z sekarang, apa dia bilang? Tidak usah jadi Ustadz, dari pagi sampai malam pulang cuma bawa ketan. Itu disebut perlu juga dakwah. Ketika belajar agama, perlu belajar membaca bab ikhlas. Perlu juga membaca bab dakwah. Jangan dipisah-pisah. Baik, ya? Bersedekahlah ibu. Sedekahnya ibu di bulan Ramadan, biasakan ibu masak lebih kalau memang berkelebihan. Biasanya kebutuhan di rumah cuma 5 piring, jadikan 7 piring. 7 piring itu bawa ke masjid 2 piringnya. Berdoa mudah-mudahan hari esok tambah menjadi 5 piring. Amin. Itulah kekayaannya ibu, ya. Masya Allah, dahsyat sekali. Pak Ustadz, setelah ini sepertinya nih ibu udah gak sabar untuk bertanya nih. Karena bab soal sedekah ini pasti banyak sekali menyimpan pertanyaan atau keraguan. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat dahsyat, kami akan kembali tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dahsyat, hari ini kita tengah membahas tema sedekah dalam sempit. Untuk membahas lebih lanjut, kita dengarkan kembali petuah dari Ustadz Dahsyat Latif tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, kan kita tahu negeri kita tercinta belakangan ini mengalami banyak sekali musibah. Ada bencana alam, kebanjiran, longsor, dan banyak juga orang-orang atau pihak-pihak yang membuka donasi. Namun banyak juga orang-orang tuh yang mau berdonasi tapi mereka dalam kesulitan. Apakah boleh berhutang untuk bisa bersedekah Pak Ustadz? Misalnya dalam kondisi seperti itu. Oke, berutang untuk sedekah. Utangnya ini biasanya namanya cicilan. Ya kan? Selama kita yakin utang itu tidak mengganggu kehidupan ekonomi rumah tangga boleh. Ya, boleh. Kalau kita yakin, bulan depan beda kalau tidak jelas ya, bulan misalnya yang rutin dan yakin kita itu gaji. Gaji kan kalau pegawai dia gaji misalnya gajinya 5 juta per bulan. Ya. Lalu waktu itu ada orang datang. Kebetulan dia dalam keadaan sempit. Tidak ada dia pegang duit. Tapi dia yakin tanggal 4 akan datang saya gajian. Boleh. Tanggal 29 ada orang minta keluarganya mau minjam. Pinjam dulu wantak 500.000. Aduh, saya tidak punya duit. Telepon. Mas Bayu, minta tolong transfer dulu ya. Kirim ke nomor rekening ini. Ada saudara saya lagi butuh duit. Ditransfer 500.000. Boleh begitu? Boleh. Kenapa? Tidak merusak ekonomi keuangan kita. Dan hakul yakin yang 500.000 ini, kalau kita betul-betul ikhlas menolongnya, pasti Allah balas dengan segala kebaikan. Masya Allah. Ya, sudah. Siap. Tapi percaya salah satu moral dan akhlak mulia itu meminjamkan orang yang berutang. Juga kita yang berutang tahu diri. Ya. Tidak bisa dibedakan mana utang dengan minta. Sudah berutang 1 kali mau berulang-ulang. Akhirnya kita menjadi beban.
Kata Nabi, boleh kau berutang, tapi utang itu membuat satu, kau jadi pembohong. Ada tidak ada Pak Ustaz. Nah biar baunya uang ini tidak ada juga Pak Ustaz. Padahal Adam itu jadi pembohong. Dua, utang itu membuat langkahmu jadi pendek. Mau ke sana, ada Ustaz. Nanti natagi kan deh, enggak jadi mie. Terbatas langkah. Ya toh? Yang ketiga, utang itu memutuskan silaturahim. Dulu ditagi 1 kali enggak mau, ditagi 2 kali, 3. Akhirnya kita bertengkar. Banyak yang begitu, sudah berutang, malah dia marah kalau ditagi. Waktu diutangi, Ustaz ini sebagai malaikat penyelamatku. Saya terharu sekali Pak Ustaz. Sekalinya ditagih dia bilang, Ustaz sama maki kurasa malaikat pencabut nyawa. Masya Allah. Iya toh, tidak boleh begitu. Maka saya lihat dulu kalau ada orang datang berutang, lihat dulu. Apalagi kalau dia datang ke rumah, pasti untuk datang ke rumah itu perlu nyali yang besar. Dia hilangkan harga dirinya sama sekali. Dia mau minjam, kita lihat, dia pinjam 10 juta tidak bisa dibayar ini. Sudah, supaya rasa penghormatan kita dan kita punya empati, sudah ini ada uang 1 juta tidak usah pinjam. Oh, ikhlaskan. Ikhlaskan saja. Nah, itu jadi sedekah. Jadi sedekah. Masya Allah. Nah, karena kadang-kala kita tolong justru menjadi beban buat kita, dan itu banyak sekali. Kenapa orang berutang Ibu? Bukan karena tidak ada rezekinya, tapi gaya hidupnya. Contoh, Ustaz, kasihan kan? Kenapa Ibu? Anakku kasihan Ustaz. Kenapa? Habis susu. Saya bilang, kenapa memangkah kita pakai susu kaleng? Kenapa tidak pakai produksi sendiri? Ya tuh Ibu, susu kaleng mahal. Sudah itu mesti beli tempatnya, mesti beli compengnya, mesti beli dotnya, mesti beli banyaklah pas sendok-sendoknya. Itu berapa ratus memang. Kalau ini kok tinggal koti. Iya toh, praktis, higienis. Iya, sehat, praktis, higienis. Lebih sedikit kasih sebagian bapaknya. Baik, sahabat Dasar, ibu-ibu yang mau bertanya mengenai tema kita hari ini boleh angkat tangannya. Sebelah sana, boleh silakan Ibu maju ke depan, berdiri, sampaikan pertanyaannya dan jangan lupa sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Majelis Talim An-Nur. Saya Ketua Majelis Talim An-Nur Mangga 3 Pak Ustaz. Saya akan bertanya mengenai penjelasan tadi Pak Ustaz, yaitu sedekah. Karena pada hari ini banyak memang perlu disedekahi Pak Ustaz. Tapi seperti saya kan, saya orangnya pensiun. Saya mau sekali bersedekah. Tapi gaji saya pas-pasan Pak Ustaz. Apa yang saya bisa lakukan sehingga saya bisa bersedekah Pak Ustaz? Masya Allah. Tolong dijelaskan. Terima kasih Ibu pensiun. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Niat baiknya Ibu sudah Allah catat. Mau bersedekah. Tapi kamu mau bersedekah Ustaz, nah terbatas gaji tak. Ya toh? Maka alhamdulillah sedekah tidak harus uang Ibu. Ya. Sedekah, misalnya saya ajar ke Ibu toh sedekah. Sedekah cerdas Ibu. Banyak plastik di rumah tak toh? Ada plastik gelas, ada plastik botol, ada plastik kompek-kompek. Ya toh? Kantong kresek. Kantong kresek. Ada bekas ya, plastik lah itu Bu ya. Ibu kumpul, lipat, bungkus baik-baik, datang peminta-minta yang beli-beli barang bekas, sedekahkan. Nah, sedekah. Itu sedekah kreatif. Tidak mesti duit. Apalagi kita buka lemari. Jarang miku pakai ini baju. Meninggal mi juga suamiku. Daripada tinggal saja di sini. Sudah, kasih ambil itu baju. Bawa yang layak pakai. Kasih orang yang membutuhkan. Tidak selalu duit. Kalau duit sedekah, bagaimana tidak ada duit tak? Maka sedekah duit itu memang hanya untuk orang kaya. Orang kaya yang tidak mau bersedekah, itulah orang yang bodoh menyikapi hartanya. Karena orang kaya jalan masuknya kampung surga melalui harta.
Coba lihat sekarang, mau bukti. Sekarang ada ndak di sini yang datang pengajian di sini yang tabungannya 10 miliar? Ndak ada toh? Maka orang kaya ibu-ibu yang banyak uangnya miliaran ndak mungkin hadir pengajian. Maka yang hadir mereka kalau mau masuk surga bukan hadir pengajian, tapi apa? Bersedekah. Bapak-bapak yang datang sholat Jumat, yang datang lebih awal, pulang setelah itu dia berdoa, yang punya duit 10 miliar, ndak mungkin. Pasti datang paling terlambat, pulang paling cepat, orang sholat dia tidur. Begini mau masuk surga? Nggak mungkin. Maka cara gampangnya orang kaya masuk surga, hartanya. Kalau kita yang miskin, tidak ada harta, ibadah tak dikasih banyak. Senin Kamis tak dikasih banyak, tahajud diperbanyak, istighfar diperbanyak, tadarus diperbanyak. Kenapa? Banyak jalan menuju surga. Menuju surganya orang kaya, derma. Dengan harta. Itu hebatnya sama Nabi. Ibu-ibu kalau pernah ke tanah suci di Madinah, itu pintu masuk, pintu utama, ya itu. Nah, itu terus yang banyak misalnya sekarang kayak kafe-kafe, belok kiri itu ada di situ hotel tertulis Wakaf Utsman bin Affan. Bayangkan itu Mas Wahyu, 1400 tahun yang lalu masih ada itu. Dan itu selama itu menjadi amal buat orang yang datang umroh, datang haji, tinggal di situ. Utsman bin Affan dapat pahala. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maka kalau jadi emas saja dapat rebutkan nanti istri kedua. Maka Berebutkan istri kedua. Tahan dulu Pak Ustadz. Ini banyak yang kena kesegel nih. Langsung ke emasnya, bener juga nih. Daripada ke istri kedua, mendingan langsung disedekahin ya Ibu. Kita akan lanjutkan saat lagi, jangan kemana-mana sahabat Dasar. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Semangat sekali hari ini karena saya juga biasanya kan baju yang kita pakai membuat mood kita jadi bahagia. Jadi seneng nih Pak Ustadz, apalagi baju yang saya pakai ini semua dari Gajah Duduk Pak Ustadz. Bukan cuma sarung, tapi sarung, baju koko, peci. oh ini juga produk Gajah Duduk. Iya Pak Ustadz, dan ini modelnya klasik banget. Jadi Setahu saya Gajah Duduk itu hanya punya produksi sarung. enggak, sekarang udah ada ininya Pak Ustadz, udah ada kemejanya, baju koko, ada pecinya. Dan ini bisa dipakai dari generasi ke generasi, sudah terbukti Pak Ustadz. Bagaimana membuktikan dia asli atau tidak? Pertama harus dibeli yang ada logonya monokrom, ada tulisan Arabnya dan produksi dari PT Gajah Duduk. Karena Gitu. gagahnya masih Duduk. maka disebut Gajah Duduk. Siap. Pak Ustadz, kita lanjut lagi mengenai sedekah di dalam keadaan sempit. Kan sedekah ini berarti kan membuat kita lebih percaya dan mengimankan janji Allah. Ya bukan hanya mengandalkan kepercayaan kita, wah yang penting dunia kita baik. Nah biar lebih semangat lagi Pak Ustadz sebelum kita terima pertanyaan jamaah, singkat saja Pak Ustadz, apalagi nih tipsnya pada saat bersedekah? Kan tangan kiri memberi, tangan kanan gak melihat, bagaimana prakteknya maksudnya Pak Ustadz? Ya itu tadi bab ikhlas. Ikhlas ya. Tapi kalau bab dakwah ya mesti juga diperlihatkan. Misalnya hari-hari malam-malam taraweh kan ada diumumkan tanpa nama 10 juta. Tanpa nama Blok A nomor 3. Ada juga begitu. Biar alamatnya disebut. Orang tahu dong. Bagi saya Ibu, mau sedekah saja. Memang untuk melatih ikhlas itu harus terbiasa. Dan saya sudah rasakan. Tidak mungkin kita bisa ikhlas kalau tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa 50-50, uang 50 itu rasanya ringan. Kalau terbiasa sudah kita transfer itu ringan. Tapi kapan cuma sekali setahun, itu berat. Ibu kalau mau ujian kan latihan soal. Iya, betul. Makin sering latihan makin lancar. Allah bisa karena biasa. Yang penting jangan bilang mahasiswaku banyak belajar, banyak lupa. Tidak pernah belajar, tidak pernah lupa. Saya bilang, apa kau mau lupa kalau tidak pernah kau belajar? Ya benar juga. Baik, Pak Ustadz, kita beri kesempatan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ya. Sebelah kanan.
Silakan Ibu maju ke depan, sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenan nama saya Haja Rosnadi dari Permata DDI Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Lantas dari hari ke hari kita melihat keadaannya semakin malas. Karena sudah dapat sedekah, malas, tambah malas kelihatan berusaha. Jadi apakah pemberian kami tadi itu, sedekah kami menjadi berkah atau tidak? Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Nah, Baik. ada orang disedekahi jadi pemalas. Apakah sia-sia sedekah saya? Tidak. Tetap ada pahalanya. Cuma ada namanya kita kasih pendidikan, dakwah. Misal, ada dua nih, ya, sedekah. Satu sepupu, satu bukan. Yang diprioritaskan Bu sepupu, keluarga. Sama-sama keluarga, kita lihat lagi mana yang sholat, mana yang tidak. Kita kasih yang sholat. Supaya apa? Dibilang, saya sholat deh, nanti tidak dapat sedekah. Ya, sama-sama dia sholat, kita lihat lagi mana yang lebih baik akhlaknya. Oh ini memang sholat tapi malas pergi kerja. Kita kasih begitu. Tapi ternyata semuanya pemalas, kasih saja. Ibu tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Cuma beda pahalanya kalau ibu kita lihat lagi namanya sedekah kreatif. Kalau kita kasih Pak Imam Bu, jangan kasih dasi. Dasi kupu-kupu. Loh kok kenapa? Dapat pahala, dapat. Tapi sedikit. Kenapa? Tidak nak pakai. Kasih sarung. Dia pakai tiap hari. Ya, begitu namanya sedekah. Tapi kalau dia kita lihat malas, kita sambil doakan, dinasehati. Dek, saya lihat kamu setelah ada ini sedekah, malas kau bekerja. Saya minta tetap kerja ya. Kalau saya lihat malas, saya putus ini sedekahku. Saya kasih itu orang lain yang lebih bagus kerjanya. Tetap dinasehati. Tapi tidak ada sedekah yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa yang saya hormati. Makna terpenting dari puasa, satu diantaranya adalah kepekaan sosial. Orang Bugis bilang pace. Tenggang rasa, empati. Jangan sampai kita kuat puasa, Senin Kamis kita lancar, puasa-puasa Saban, puasa Sawal, semua kita lakoni jenis-jenis puasa. Tetangga tak bunuh diri gara-gara dia miskin. Orang seperti ini kata Allah kata Nabi dalam hadisnya, mereka adalah para pendusta agama. Mereka orang-orang yang bangkrut di akhirat. Bahkan Quran menjelaskan, ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu itu pendusta agama? Siapa mereka? Mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Mudah-mudahan akhir ceramah ini dilihat oleh para pejabat Republik Indonesia. Ada rakyat yang bunuh diri karena kemiskinan. Ada rakyat yang jadi pezina karena jual diri karena kemiskinan. Ada perempuan terhormat pergi merantau ke luar negeri sampai di sana dia bunuh. Itu demi Allah. Di akhirat kelak para pemimpin-pemimpin negara ini akan bertanggung jawab terhadap kemiskinan bangsanya. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Terima kasih atas petua-petua yang diberikan. Insya Allah ini akan menjadi motivasi buat kita semua yang mendengarkan untuk tidak menunda bersedekah dengan ikhlas. Karena apapun dan berapapun nilainya, insya Allah akan meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama di bulan suci Ramadan ini akan menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali, tentunya masih dari Kota Makassar. Tetap di acara Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.